Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupas karya ilustrasi dari John Hofcraft yang berdasar pada kajian ilmu semiotika. Nah, pada video ini dibuat untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah semiotika dengan menganalisis karya desain atau poster menggunakan teori semiotika itu sendiri. Nah, didapati salah satu karya John yang menarik minat saya ialah karya dengan judul Give Your Ego Some Likes. Nah, karya ini John buat secara pribadi alias non-komersial untuk kebutuhan cetak art printingnya. Di antaranya terdapat makna denotatif, makna konotatif, dan makna mitos, sebagaimana pada penelitian ini saya menggunakan semiotika dari teori Roland Barthes. Nah, pada tahap analisis ini dibagi terlebih dahulu komponen visualnya masing-masing. Nah, komponen visual yang pertama yaitu ada figur manusia. Nah, figur manusia ini memiliki makna denotatif bahwa terlihat seorang seperti manusia ataupun pria yang sedang menuangkan sebuah kotak biru dengan logo huruf F, atau yang bisa kita ketahui bahwa itu merupakan logo dari Facebook yang disinyalir merupakan sebuah company sosial media terbesar. Manusia tersebut hanya nampak bagian setengah badan dan tidak terlihat wajahnya, hanya dengan tangan dan pundaknya saja. Itu denotatifnya. Sedangkan untuk makna konotatifnya, ini mengindikasikan bahwa pada karya ini, siapapun khususnya manusia ingin berlomba-lomba mendapatkan validasi melalui platform company Facebook. Validasi itu terlihat bagaimana posisi manusia dalam ilustrasi itu menuangkan sebuah kotak biru yang memiliki logo Facebook untuk menunjukkan betapa hausnya manusia untuk mendapatkan sebuah validasi. Nah, lalu bagaimana dengan makna mitosnya? Jadi, diyakini oleh sebagian umat manusia, terlebih khususnya generasi milenial maupun generasi Z, bahwa mendapatkan validasi di dunia maya itu merupakan prestasi yang luar biasa dan dianggap sebagian orang itu merupakan orang yang terkenal gitu, karena mendapat perhatian banyak orang. Nah, validasi di internet juga membuat manusia memiliki anggapan terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka merupakan orang yang hebat, mereka adalah panutan gitu. Kenapa? Karena disukai oleh banyak orang di internet gitu. Meskipun ya sebenarnya keberhasilan seseorang itu bukan didapat dari validasi di internet ataupun dengan jumlah likes, namun masih banyak yang menganut kepercayaan ini gitu. Itu mitosnya. Lalu komponen visual yang kedua yaitu serial kotak biru yang memiliki logo Facebook. Nah, memiliki makna denotatif bahwa sebuah kotak yang diyakini mirip dengan kotak seperti kotak sereal terlihat bagaimana ukuran dan juga didukung dengan label barcode di dalamnya mirip sebagaimana kenampakan kotak-kotak sereal pada umumnya yang beredar di pasaran. Kotak sereal berlogo Facebook itu sedang dituangkan ke dalam sebuah mangkuk. Nah, lalu bagaimana makna konotatifnya? Jadi, makna konotatifnya ialah memiliki makna tersirat dari logo Facebooknya. Nah, Facebook itu telah diakui oleh dunia sebagai platform atau jejaring sosial media yang bertahan hingga saat ini. Karena kejayaannya itulah, John atau kreator dari ilustrasi ini memilih logo Facebook ke dalam ilustrasinya. Keberadaan Facebook telah menyihir pola pikir manusia untuk mencari aktivitas apapun, entah itu mencari validasi atau mereka hanya sekedar pengen sharing, membuat status, curhat, terus lalu mungkin upload foto, aktivitas mereka habis dari mana, atau sekedar ingin berkomentar. Lalu ada juga yang di Facebook itu untuk melakukan berjualan dan kegiatan sosial lain-lainnya gitu, bersatu dalam platform ini. Jadi Facebook dianggap sebagai dunia kedua bagi manusia selain dunia nyata karena disinilah banyak aktivitas sosial yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan makna mitosnya? Jadi berbeda dengan aplikasi lainnya bahwa
Meskipun sudah ada aplikasi yang serupa dengan Facebook seperti yaitu Instagram, Facebook itu dianggap lebih memiliki user yang beragam gitu, mulai dari tua sampai kaum muda karena memang telah berdiri sejak lama gitu. Facebook juga diyakini sebagai akar dari bentuk caci maki, fanatik, berlebihan terhadap sesuatu gitu. Terlihat juga bagaimana manusia saling beradu komentar gitu di Facebook dan like juga di platform Facebook ini karena Facebook juga karena banyak kaum jadi terpecah belah gitu kan, terbagi-bagi komunitas gitu sampai memang ada yang kasus terbongkar privasinya, tertipu kencan palsu lewat foto profil, membentuk pergaulan buruk dan maraknya kata-kata kasar, mesum dan tidak senonoh dan lain sebagainya. Meskipun begitu, tidak selamanya platform Facebook ini seperti itu gitu. Nah, itu komponen visual yang kedua. Sekarang kita menuju komponen visual yang ketiga, yaitu icon likes gitu. Nah, memiliki makna denotatif bahwa sebuah kumpulan icon yang dituangkan ke dalam mangkuk merah yang sudah bertumpuk dengan jumlah yang cukup banyak. Sedangkan makna konotatifnya, kumpulan like yang dituangkan ke dalam mangkuk merah menunjukkan bagaimana manusia sangat memerlukan like yang nyatanya memang itu bukan kebutuhan, namun itu merupakan keinginan manusia gitu. Keinginan yang artinya adalah ego. Bukan berarti keharusan, namun karena rasa nafsu inilah manusia berlomba-lomba untuk menuangkan sebanyak mungkin ke dalam egonya itu untuk kepuasan pribadinya. Lalu bagaimana dengan makna mitos? Nah, banyaknya like mengartikan bahwa kita adalah orang yang hebat gitu. Disukai banyak orang, terlebih sekarang kan hadir mitos apabila berkomentar di suatu postingan, dan jika ada misalnya kita berkomentar suatu postingan nih dan komentar kita itu mendapatkan like terbanyak. Nah, diyakinilah bahwa ya itu merupakan pendapat yang paling benar, pendapat yang paling disukai, pendapat yang paling disetujui gitu. Dan itu juga akhirnya secara tidak langsung meningkatkan rasa kepercayaan diri kita gitu, karena kita paling banyak disorot, paling banyak mendapatkan likes di komentar itu, entah itu komentar ataupun postingan. Nah, bahkan mitos like itu tidak hanya sampai situ saja, namun merana jauh gitu ke kompetisi yang dilaksanakan secara online, lomba-lomba yang dilaksanakan secara online. Misalnya biar jurinya itu nggak repot untuk menilai, mereka menggunakan sistem penilaian berdasarkan like terbanyak gitu. Nah, jadi secara tidak langsung stigma likes itu sudah menjamur kemana-mana gitu. Jadi likes itu dianggap sebagai vote gitu, dianggap sebagai hasil keputusan akhir. Meskipun begitu, belum tentu sebuah postingan, komentar, atau bentuk apapun lainnya di sosial media yang mendapat likes terbanyak menggambarkan postingan atau pendapat terbaik gitu. Lalu komponen visual yang selanjutnya adalah mangkok merah. Nah, mangkok merah ini memiliki makna denotatif bahwa mangkok merah yang bertuliskan ego dengan huruf tebal hitam, Nah, mangkuk tersebut lebih mirip seperti mangkuk untuk makanan hewan peliharaan ketimbang mangkuk untuk manusia makan, yang memiliki makna konotatif bahwa tentunya ini ada makna tersirat di mana ego merupakan sesuatu hal yang buruk yang dapat memperparah manusia gitu. Manusia wajar memiliki ego, namun bagaimana bila ego tersebut tidak bisa dikendalikan? Maka kita hanya mirip seperti hewan di luar sana yang tidak menggunakan akal, namun hanya insting dan nafsunya saja. Lalu bagaimana dengan mitosnya? Jadi mitosnya itu bahwa di era digital yang dianggap sebagai era mengerikan gitu, karena semuanya dikendalikan oleh teknologi. Kehadiran sosial media membuat manusia mirip seperti hewan, di mana hewan berperilaku mengedepankan nafsunya daripada akal. Meskipun begitu, tak selamanya dampak globalisasi era digital ini selalu memiliki pengaruh buruk gitu. Banyak kesempatan yang bisa kita dapat gitu. Contohnya saling mengenal antar negara, mendapatkan koneksi, relasi, berkomunikasi dengan keluarga kita yang sanak saudara kita yang jauh, terus menambah wawasan juga lebih mudah, memperkuat koneksi yang tadi sudah dijelaskan juga gitu. Koneksi untuk apa? Koneksi untuk memulai bisnis, saling sharing karya, untuk menambah ilmu pengetahuan, dan juga pastinya globalisasi ini mengaktifkan
mengefektifkan waktu gitu. Waktu kita tuh jadi efektif gitu. Nah, terus untuk yang komponen visual lain itu yang terakhir adalah latar merah. Jadi makna denotatifnya penggunaan latar merah untuk mempertegas figur dan juga pesan yang disampaikan oleh ilustrator kepada audiens, serupa halnya bagaimana mangkuk juga menggunakan warna merah gitu. Jadi hanya sebatas denotatifnya sebatas untuk mempertegas kesan ilustrasi yang ada gitu. Nah, sedangkan untuk makna konotatifnya memiliki makna tersirat bahwa warna merah itu identik dengan dampak negatif gitu. Terlihat pula bagaimana mangkuk merah ini memiliki tanda bahwa ego adalah sesuatu yang jahat gitu. Nah, mitosnya penggunaan warna merah erat kaitannya dengan karakter iblis dan neraka, mencerminkan sifat buruk manusia yang digoda oleh iblis. Ego mendapatkan validasi merupakan salah satu contoh dari sifat iblis itu sendiri gitu. Meskipun begitu, warna merah itu tidak selamanya selalu bercitra buruk gitu. Warna merah juga dipakai dalam untuk melambangkan keberanian, untuk melambangkan rasa semangat, dan juga untuk kemerdekaan gitu. Nah, kesimpulannya, setelah kita mengkaji masing-masing komponen visual yang ada pada ilustrasi karya John Hallcroft, kita mengetahui bahwa makna denotatif, konotatif, dan mitos yang ada pada karya John Hallcroft ini merupakan bentuk sindiran atau sarkas terhadap kehidupan manusia yang mengutamakan egonya terhadap dunia maya. Maraknya era digital dan globalisasi sebagai hal kekinian, maka manusia berkompetisi untuk menjadi yang paling terbaik di antara yang terbaik, sehingga kultur tersebut memunculkan mitos di mana seorang pengguna dunia maya yang mendapatkan likes paling banyak ialah yang paling berhasil. Definisi berhasil di sini karena pengguna tersebut berhasil menjadi pusat perhatian dan juga menjadi inspirasi banyak orang. Postingan, komentar, dan fitur-fitur yang disediakan oleh korporat pemegang jejaring sosial menjadi wadah bagi para masyarakat untuk sebebas-bebasnya mengekspresikan diri. Maka tidak heran terjadi banyak hal-hal yang seharusnya menjadi maka banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti karena entah itu seperti ada pencurian, pembajakan, dan lain sebagainya, karena fasilitas yang diberikan oleh internet itu sendiri, yaitu ruang tanpa batas. Nah, maka sudah seharusnya manusia itu menjadi smart user, khususnya pada era globalisasi, dengan lebih pintar dan bijak menyikapi suatu berita yang ada di dunia maya. Sekian hasil dari analisis jurnal yang saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.